Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Bagaimana keadaannya hari ini, Ibu Haja Ratna, Ibu Sekban BKPSDM? Alhamdulillah sehat dan hari ini sangat bahagia ya bisa ketemu dengan Pak Rizky ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Di masa-masa Ibu yang sekarang masih energik, masih berpikir untuk kebersamaan dan juga berjuang untuk ke depan Tangerang lebih gemilang ya Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga, kabar anak-anak Ibu? Bagaimana Ibu? Halo Ibu. Alhamdulillah sehat Kak Pak. Bulan Mei ya suami saya, tapi sekarang masih menjadi dosen Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk anak-anak Ibu mohon izin, anak ada berapa Ibu? Anak ada 2 Pak. Oh ada 2, yang pertama? Sudah nikah, yang nomor 2 masih kuliah Pak di Jogja. Iya. Jogja ya. Nah jadi kondisinya Ibu sama Bapak di rumah hanya berdua ini? Iya Pak, ya. Iya. Menjelang nanti masa pensiun tinggal berdua ya Bu ya. Paling nimang-nimang cucu ya Bu ya? Cucu ya, tapi belum dipercaya nih cucu belum. Oh belum, insya Allah nanti kita doakan agar segera diberikan cucu laki-laki. Amin, amin ya, seperti Pak Rizky ya. Amin, alhamdulillah ya Bu. Saya punya anak 3, jadi bingung nama-namanya, hampir sama semua. Oke Ibu mohon izin, tadi setelah kami menanyakan kabar Ibu ya, ekspresi Ibu sekarang yang penting adalah kita sehat semua. Karena bagaimanapun ketika kita sudah sehat secara jasmani, rohani, ya insya Allah kita bisa menjalankan kehidupan roda kepemerintahan dengan baik dan benar. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, katanya Ibu ya. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan ziyadah. La in syakartum la azidannakum ziyadatan. Ya, wala in kafartum, jika kita mengkufuri maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih, gitu, seperti itu. Inna azabi lasyadid. Nah, sehingga alhamdulillah saya melihat sosok Ibu ini ibu yang memang seharusnya sudah menikmati hidup ya, akan tetapi Ibu masih berjuang, masih berpikir lagi otaknya untuk ke depan membuat manusia-manusia lain bermanfaat. Ya, makanya betul alhamdulillah saya bertemu dengan seorang ibu, kemungkinan adalah ibu saya juga karena tidak jauh berbeda, Bu. Jadi Ibu berpikir mungkin khairun nas anfa'uhum linnas, yakni sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Karena kita bukan di dunia ini bukan hanya mengharapkan pahalanya saja, akan tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan keinginan yang sama, mungkin mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah, dan kita juga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dengan keadaan tersenyum, dengan kita berbalut air wudhu, apalagi kita sedang sholat, dan itu yang kita inginkan. Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang ibu yang kemungkinan dari nolnya sampai sekarang sudah di puncaknya. Ibu mempunyai banyak banyak penilaian, banyak riwayat, ya, banyak juga pengalaman Ibu yang Ibu bisa share nantinya kepada rekan-rekan, kepada anak-anaknya. Insya Allah ke depan Tangerang semakin gemilang. Nah, Ibu mohon izin saya selaku coach ya ingin juga memberikan satu motivasi dan juga supporting system kepada Ibu, seorang anak ya, memberikan support kepada Ibu dengan permasalahan-permasalahan Ibu yang kemungkinan ketika di-share kepada saya secara pribadi ini dan tidak akan kita share kepada yang lain, ini menjadi hal di mana seorang ibu pun perlu masukan, perlu yang namanya dukungan dari seorang anak. Ya, kita mendapatkan support system ini bukan hanya dengan orang yang lebih dewasa daripada kita. Karena memang dewasa itu bukan hanya ditentukan dari umur ya Bu ya, tapi bagaimana pengalamannya, bagaimana pembelajarannya, dan bagaimana cara pendewasaannya dalam menyikapi satu masalah. Dan insya Allah kami di sini,
saya di sini akan selalu memberikan support sistem kepada Ibu sehingga Ibu dapat bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Silakan Ibu, kira-kira apa yang sekarang dengan posisi Ibu selaku sekretaris Badan BKPSDM yang Ibu rasakan, dan juga ke depan Ibu ingin seperti apa sih BKPSDM ini, dan juga apa nih kendala-kendalanya? Ya, mengapa sih Ibu ini bisa ditempatkan di BKPSDM yang tadinya di koperasi? Berarti kan Pak Bupati dalam hal ini menginginkan perubahan. Ibu sudah ditempa kemarin di tempat-tempat di dinas, di badan yang memang wah SDM-nya carut-marut misalkan. Nah, sekarang Ibu ditempatkan di tempat yang memang proporsional. Oke, sekarang Ibu Haja Ratna ini mau seperti apa kata Bupati? Nah, ketika Ibu menjalankan seperti itu pasti kan ada unek-unek nih. Ada segala permasalahan yang memang dengan kondisional sekarang Ibu yang sudah tidak belum sudah zamannya sudah tidak energik seperti semula ya, tidak full ya Ibu, mohon izin. Akan tetapi dengan sekarang Ibu yang sekarang survive ya, dengan alhamdulillah dibantu dengan anak-anak rekan-rekan staf yang memang mumpuni, ya Ibu bisa menjalankan roda kepemerintahan di BKPSDM dengan baik dan benar. Nah, kira-kira apa yang Ibu mau tuju ke depannya sehingga BKPSDM lebih maju ke depannya Ibu? Baik. Terima kasih ya Pak Rizky, saya mau curhat. Mungkin istilahnya saya merasa bahwa tadinya ya Pak ya, saya enggak suatu hal yang tidak mungkin. Ya, tapi Allah sudah berkehendak ya. Saya tadinya aduh kok saya ditaruh di sini. Saya terus terang habis dilantik itu saya bingung gitu ya, kaget Pak ya. Kaget itu antara senang dan berat gitu, karena tantangannya luar biasa Pak. Ya, jadi istilahnya banyaklah dulu itu istilahnya BKPSDM ini kan memang hebat ya, jadi hebat gitu. Pak, aduh saya ditempatkan di sini apa saya bisa gitu Pak. Saya berkeyakinan ya bahwa Allah itu menempatkan seseorang itu tidak akan salah. Gitu ya. Saya berprinsip seperti itu. Jadi apapun ya mau seperti apa ya, mungkin orang kok bisa ya dari koperasi atau dari pemberdayaan perempuan Pak saya ya itu istilahnya kok bisa di situ gitu. Nah tapi semua kalau Allah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah itu saya berkeyakinan. Betul. Jadi memang saya ditempatkan di situ walaupun tadi yang tidak mungkin jadi mungkin ya. Nah ini Pak yang saya punya cita-cita ya. Punya cita-cita bahwa pertama sekali BKPSDM itu kan tempatnya semua segala sesuatu SDM loh Pak ya, SDM pengembangan SDM, tempatnya komplain, karir ya Pak. Nah, karir dan semualah ya, misalnya kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, saya memang tujuan waktu itu pertama saya ingin kan kita meningkatkan kompetensi. Saya kan istilahnya tidak ada tidak ada latar belakang tentang tertaris gitulah ya. Tapi saya punya karena saya SPD Pak ya, sarjana pendidikan. Jadi saya ingin benar-benar sarjana pendidikan itu kan tadi kita bisa bagaimana sih melihat orang ya, maksudnya seperti apa karakter yang harus kita pelajari ya. Perlu saya sampaikan bahwa memang di BKPSDM itu SDM-nya semua mumpuni ya Pak ya, dari staf, dari CPNS semua mumpuni ya. Nah, itu kan saya harus bagaimana nih strategi saya ya supaya orang yang mumpuni ya, orang mumpuni tadi bisa menghargai saya. Ya. Nah, itu Pak, itu bagaimana sih saya harus bisa menunjukkan ya. Saya harus semua itu saya ini Pak, kita harus menjadi contoh. Ya. Karena saya sampaikan ya ke teman-teman Pak ya, saya sampaikan ke teman-teman. Ini BKPSDM ini adalah ngurusin nasib orang. Betul. Nah, sehingga ini yang paling tidak jadi jangan sampai orang kenaikan pangkat ya tertunda, pensiun ya. Nah, disinilah Pak pensiun sampai ada orang dulu pensiun misalnya 9 bulan SK-nya belum keluar, kasihan kan ya. Yang diharapkan adalah pensiun. Nah, sekarang alhamdulillah Pak ya, sekarang itu udah benar-benar SDM tadi Pak sudah luar biasa ya. Karena memang semua bisa.
gitu Pak. Hanya bagaimana sih tadi ini loh menekankan bahwa kita itu adalah melayani masyarakat. Kan tujuan semua kita harus dukung Pak Bupati bahwa kita melayani masyarakat. Nah, kita masyarakatnya adalah ASN, Pak. Dari situ ya, sehingga sekarang pelayanan itu tidak ada yang tertunda, Pak. Ya. Nah, itu disampaikan begini, Pak, bahwa kalau ada misalnya nih ada kenaikan pangkat, ternyata dia tertunda. Nah, ini yang salah siapa? Yang salah dari BKPSDM. Kalau BKPSDM tidak menginformasikan apa sih kekurangannya, kan mereka nggak tahu. Tapi disinilah sekarang selalu jemput bola, Pak. Nah, ini misalnya yang kurang apa, itu luar biasa. Jadi staf-staf luar biasa ya, teman mitra-mitra kita itu luar biasa, Pak ya. Nah, inilah itu Pak Rizky ya. Nah, mudah-mudahan ini SDM Kabupaten Tangerang ini, karena kalau istilahnya yang jadi contoh aja tadi, kalau kita nyuruh anak sholat tapi kita tidak mengajari sholat, kita tidak melakukan sholat, ya kan anak bisa protes. Sama seperti itu. Jadi kita menghindari semaksimal mungkin bagaimana kita profesional. Ya, profesional, sehingga apa yang kita menjadi tadi contoh ya, bahwa kita itu ini loh BKPSDM nggak ada apa-apa kok, maksudnya nggak ada main, nggak ada apa kayak gitu loh Pak ya. Jadi kita meningkatkan, ayo semua untuk meningkatkan SDM. Kompetisi memang harus benar-benar memiliki kompeten gitu Pak. Itu Pak Rizky ya, itu salah satu ini. Oke, yang tadi saya petik dari Ibu adalah yang pertama, memang Allah tidak akan memberikan satu cobaan melebihi dari kapasitas hambanya ya Bu ya, tidak bisa melebihi. Dan juga yang pertama, Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaumnya akan merubah sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Ibu bergerak sendiri, Ibu merubah sendiri di circle-nya Ibu, di lingkungan Ibu agar ke depan BKPSDM lebih baik. Kami mendukung hal itu dan sangat itu jalan yang terbaik ya yang Ibu akan lakukan ke depannya, yaitu digitalisasi kepegawaian, misalkan ada SIMPK dan lain sebagainya. Dan juga ke depan ketika berbicara pensiun, berbicara misalkan kenaikan pangkat, itu sudah era digital zaman saat ini. Betul Ibu tadi sudah melakukan hal yang baik, yang benar, yang besar perubahannya, sehingga nanti tidak lagi seorang pegawai ketika dia lupa untuk kenaikan pangkatnya, itu sudah secara sistem. Jadi nanti semua subak umum kepegawaian dimanapun NIP itu ada, SINIP itu ada, nomor induk pegawainya ada, misalkan di kecamatan mana, di dinas mana, itu bunyi karena memang sudah kuning nih lampu ini. Tahun depan si A ini, si pegawai ini dia harus naik pangkat dari 3D ke 4A. Yang kurang adalah misalkan ijazah S2-nya dan sebagainya. Makanya harus bersinergitas antara bidang lain, dari bidang satu ke bidang lain, dari bidang bangrir ke bidang mutasi dan sebagainya, untuk mempertanyakan hal-hal yang keabsahan. Misalkan ketika di S2, apakah S2-nya, universitinya dia menjadi sama dengan kita yang sudah diakreditasi, yang sudah memang terkonfirm kepada pemerintah daerah, swasta yang memang betul-betul sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini yang memang menjadi hal betul Ibu, kecil memang, tetapi semuanya akan terdampak. Contoh ketika dia tidak naik-naik kepangkatan dan sebagainya, maka akan berimbas nanti ke jabatannya karena memang belum memenuhi syarat dan sebagainya. Padahal kami ketika sudah mendapatkan SK, sudah mendapatkan jabatan, biasanya satu di BKD, atau dulu di BKD namanya, sekarang BKPSDM, satu di kami. Nah, sehingga file data yang tadinya memang diduakan untuk yang personalnya dan juga untuk ke dinasnya BKPSDM, maka data BKPSDM itu yang nanti akan menjadi data digital yang akan dimasukkan ke dalam satu sistem ya Ibu ya. Satu sistem yang nanti sistem tersebut yang akan bermain. Jadi siapa ketika dari 3C ke 3D sudah waktunya, ya dia harus ada warning sistemnya. Ada bentuk satu warning di mana dia harus bersiap-siap untuk melengkapi ketika data tersebut secara personalnya harus dikirimkan kepada BKPSDM. Akan tetapi ketika berbicara misalkan ada beberapa data yang BKPSDM juga punya, pegawai yang bersangkutan juga punya, itu sudah secara sistem di kita, di kami semua. Nah, selanjutnya Ibu mohon izin, yang Ibu tadi bicarakan bahwa Ibu kenapa bisa ke BKPSDM yang tadinya Ibu di KB misalkan, terus juga di tadi di bagian
koperasi ya. Karena memang likuli makomin makolun, walikuli makolin makomun. Setiap tempat ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Kemungkinan ibu di the right man and the right place. Jadi the right woman and in the right place mungkin gitu ya. Karena memang dari berbagai permasalahan yang ibu selama ini sudah kembangkan, sebelumnya ada di dinas KB misalkan ya, terus juga pernah di koperasi yang memang mendukung berbagai permasalahan yang terjadi di luaran sana di dinas instansi yang sebelumnya ibu di BKPSDM. Nah, ketika ibu ditaruh di sini di BKPSDM, bagaimana nih untuk kedepannya? Minimal menjadi seorang ibu, menjadi seorang kakak, menjadi seorang rekan saudara yang bisa menginfluence bagi rekan-rekan yang lain terkait masalah misalkan kesabarannya ketika ada pegawai yang pun sama halnya ketika emosi rumahnya di sini dia dimutasi ke yang jauh misalkan. Terus juga ada yang memang kurang menerima ketika kok ini nggak ada kerjanya BKPSDM, saya nggak naik-naik ini kepangkatan, padahal teman saya juga pun naik ini kepangkatannya, seharusnya secara tersistem, seharusnya secara terintegrate semuanya, misalkan seperti itu. Nah, dengan cara ada ibu di sini memberikan wawasan kepada rekan-rekan, motivasi kepada rekan-rekan yang di bawah, maka rekan-rekan merasa termotivasi oleh adanya kedatangan ibu. Yang tadi Ibu bilang ada digitalisasi terkait perkembangan dan karir, digitalisasi terkait dan lain sebagainya untuk pensiun. Sehingga hal-hal ini yang kecil ini akan berdampak positif kepada kemajuan BKPSDM ke depannya. Alhamdulillah Ibu sudah dalam tahapan tersebut ya, dalam tahapan tersebut. Nah, saya ingin mengetahui Ibu, dengan Ibu posisi sekarang yang sudah kita anggaplah senior ya, dengan memang posisi Ibu waktu ya, waktu dan juga perputaran mungkin pikiran Ibu yang tidak boleh, mohon izin Ibu, tidak boleh terlalu keras gitu ya, dengan desakan intervensi dari kanan kiri, dari bawah, dari atas ya, intervensi dari manapun ini masuk ke Ibu, sedangkan Ibu bukanlah seorang problem solving, pencetak orang-orang yang win-win solution, karena itu ada pimpinannya, ada pemimpinnya. Nah, bagaimana Ibu bisa menengahi antara himpitan dari kanan kiri, intervensi dari atas ya, dan juga desakan dari bawah nih, dari anak buah. Bagaimana cara Ibu bisa mencari win-win solution dan pergerakan apa yang Ibu lakukan? Ya, terima kasih ya pertanyaan yang luar biasa nih. Coach saya ya, Pak Rizky ya. Memang benar Pak, di BKD itu bukan tempat yang istilahnya tenang ya. Tetapi kita bagaimana Pak, saya harus memisahkan tadi ya Pak, memisahkan tadi tangan rumah tangga harus ini juga kan Pak ya. Kita kan juga membuat bahagia itu adalah pertama adalah rumah tangga. Pak. Nah itu yang pertama yang saya harus yang harus saya pertahankan lah ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak, benar Pak Rizky ya, jadi banyak sekali komplain yang namanya banyak ya Pak ya, ada yang nah kita lihat, jadi semua itu kembali kepada satu aturan ya, misalnya aturan itu begitu Pak, dulu mungkin ya, ini enggak cerita dulu lah ya, aturan itu begini, apa sih yang menjadi syarat orang itu mutasi ya, atau dia memang ada juga permintaan Pak ya, misalnya nah itu seperti apa aturannya? Ada orang yang dia sebenarnya nggak introspeksi saya tuh mampu apa enggak, tapi saya kepengen ya, karena itu banyak ya kepentingan seperti itu. Kita bukan pengambil kebijakan Pak ya, semua itu adalah bagian daripada, tapi tetap sekretaris tuh menerima semua ini Pak ya, tapi kan bukan kewenangan saya gitu, bukan semua ya, Cica ya di Bukabit misalnya, Pak Kamu ya, saya nggak ada kebijakan apa-apa, tetapi minimal kalaupun kita kan juga perlu Pak, mungkin kurang ada BKD itu kan juga istilahnya informasinya kan juga tidak sepenuhnya, karena yang tahu kekuatannya itu adalah ada di masing-masing OPD Pak. Ya, betul. Gitu. Masing-masing OPD. Jadi misalnya nih contoh ada mutasi yang walaupun ini sekretaris suka ditanya aja gitu kan. Nah, kita kan harus bisa menengahi Pak. Jadi bisa menengahi
bahwa bagaimana sih supaya kondusif. Kan kalau kita kita bukan pemuas ya, jadi tidak ada yang namanya mutasi pasti pro kontra. Seolah-olah itu BKD. Seolah-olah BKD yang ini. Padahal bukan, BKD itu kan dapurnya, ya Pak. Nah, itulah yang harus dijelaskan. Mungkin informasi ini nggak sampai, misalnya ya Pak ya, nggak sampai. Jadi hanya dia pengen aja gitu. Tapi kan di PKD itu kenapa sih ini pengen? Misalnya ada nggak dari pimpinan yang mengajukan dan sebagainya. Nah itu kan semuanya. Jadi seolah-olah itu BKD semua yang itu. Termasuk mungkin sekretarisnya dianggap itu gitu. Padahal nggak ada kewenangan apa-apa gitu ya. Cuman minimal itu memberitahu Pak, membuat itu jangan sampai resah, ya kan? Pak, ya apa sih jabatan itu kenapa harus dikejar? Kan kita harus memberikan seperti itu, supaya mereka juga menyadari kan seperti Pak Dedi sampaikan kemarin ya, bahwa kita jangan mencari kesalahan, ya Pak ya, tetapi introspeksilah diri sendiri. Nah itulah kita lakukan Pak, supaya apa? Kan tadi biasa namanya komplain itu semua di BKD komplain. Zaman dulu juga itu terus, itu BKD itu tempatnya komplain. Tapi bagaimana bisa meminimalisir ya komplain-komplain tersebut, gitu Pak. Jadi yang penting kita itu adalah nih loh sesuai aturan, gitu, Pak ya. Nah, itu kalau kita pegang seperti itu, siapapun loh, kenapa sih kok saya nggak bisa, kenapa ini? Nah itu ada kan rapot seseorang itu pasti ada Pak, seperti itu. Jadi istilahnya ya jangan takut lah, kenapa pasti tekanan begini-begini, nggak ada yang perlu kita takutkan karena kita insya Allah menuju ke jalan yang benar. Kan tujuan kita kan nih loh, supaya ini kan Pak Jokowi kan kepengennya ada nih loh yang orang memiliki kompetensi, yaitu yang wajar menduduki jabatan gitu. Tetapi bukan hanya dia pinter saja, tetapi ada yang lain ya, ada dia itu misalnya seperti attitude-nya seperti apa dan sebagainya, banyak penilaian seperti itu. Nah inilah yang harus kadang-kadang gini Pak, kayak Ukom aja Pak, udah kenapa sih ini tapi kok nggak dapat jabatan. Nah ini yang harus kita rubah mindset, bahwa ini adalah Ukom ini adalah hak ASN ya. Supaya ini kan satu, itu kedua adalah persyaratan. Kalau kita mau merit bagus, sudah 80% yang kita ukomkan. Nah seperti Pak, jadi kita itu punya bagaimana sih supaya nih loh kita itu bisa apa supaya nanti ini bisa loh kita ngoceng sendiri ya kan gitu. Nah seperti itu yang kita latih bisa ini. Nah itu Pak, jadi kita itu ke depan itu memang benar-benar loh sudah orang itu oh ya memang cocok, memang sesuai. Nah itu Pak, itulah yang masih dalam proses ya Pak, yang proses ayo loh mengajak semua itu ayo kinerja dan kinerja yang bagus, attitude yang bagus. Itu Pak Rizky. Oke, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya nih Ibu, adakah ketika Ibu masuk yang memang kondisionalnya belum pernah di BKPSDM, akan tetapi ada orang yang sudah puluhan tahun dan juga sudah mumpuni kemungkinan secara bobot pendidikannya dan lain sebagainya, akan tetapi pimpinan melihat dia belum mumpuni terkait pendewasaannya, terkait pengendalian kesabarannya misalkan, sehingga Ibu yang dipilih menjadi seorang sekretaris badan. Akan tetapi si orang ini merasa bahwa saya lebih pantas dibandingkan Ibu Sekban yang sekarang, ya, dan ternyata berimplikasi kepada dia menjatuhkan Ibu, menganggap Ibu belum bisa gitu kan. Nah, ada tidak hal yang seperti itu terjadi di internal Ibu, dan bagaimana caranya Ibu untuk merubah orang itu dan perlakuan Ibu terhadap orang yang seperti itu, Ibu? Oh, ya. Terima kasih ya Pak ya. Pasti ya Pak ya. Saya kan orang mana sih gitu, orang koperasi, orang yang memang dianggap orang ya OPD buangan lah gitu. Orang itu pada seperti. Tetapi Pak, benar yang Pak Rizky sampaikan, pasti Pak ada orang yang mungkin sudah berkarir mungkin sudah berkarir di situ. Tetapi saya tidak sakit hati Pak. Jadi terus saja saya tidak sakit hati, biarin. Oh ya memang belum tahu saya, belum kenal saja gitu ya. Betul. Nah,
Pak, saya deketin, saya dekatin. Saya juga nggak mau dong yang ini, pasti saya juga merasa, oh iya ya, saya itu termasuk orang yang apa ya, sama Allah itu benar-benar ditempatkan di tempat yang besar seperti ini gitu. Nah, saya menyadari pastilah orang itu ya berkeinginan kan, saya dong yang sepantasnya itu saya yang ada di situ misalnya kayak gitu. Nah, betul. saya pernah seperti itu Pak, dan saya mungkin pernah ya dianggap rapat ya, misalnya rapat itu saya di ini, nanti Bu Sekban apa saya yang ngomong gitu, pernah tuh gitu, mungkin menganggap saya baru pertama ya mungkin ya, anggap tidak bisa, tidak mampu lah, karena saya kan nggak tahu tentang BKPSDM itu seperti apa. Ibu. Tapi saya punya trik ya, saya sampaikan ya, karena saya ini kan ditugaskan sebagai sekban ya, yang mana ya harus dong ada sekban, ya harus sekban yang ngomong gitu. Pernah saya seperti itu. Nah, tetapi saya tidak musuhin Pak, bahwa itulah kawan itu adalah gimana supaya bisa jadi kawan, begitu Pak. Dia potensi misalnya ya, orang itu potensi, memang kuncinya ada itu ya, kuncinya itu misalnya dia itu memang punya segalanya ya kan, karena memang sudah lama dan di situ misalnya yang bagian yang menentukan misalnya seperti itu. Nah, di sini Pak ternyata ya saya deketin kita dulu itu yang namanya apa namanya permintaan data itu luar biasa Pak. Tetapi permintaan data itu jadi aduh pokoknya enggak, karena saking sibuknya, bukan enggak mau ya, saking sibuknya jadi mana yang prioritas. Jadi kayak permintaan data dari statistik, dari Kominfo itu tidak pernah terpenuhi, Pak. Gitu. Nah, jadi tidak pernah terpenuhi karena saking sibuknya saya paham. Bagaimana sih supaya sesibuk apapun kita adalah melayani. Nah itu Pak, saya deketin, saya mau diapain gitu. Tapi namanya orang ya Pak ya, lama-lama kita deketin, kita baikin, kita sapa, ya kan? Apa sebenarnya istilah orang, oh iya ya. Kita itu kan pikiran kita ya, tapi kan enggak gitu. Jadi saya harus inilah gitu, merangkul lah itulah yang saya ini Pak. Jadi tidak ada yang, jadi kita dengan siapapun gitu Pak ya, itu kuncinya, siapapun kita nggak menilai itu bawahan kita, tetapi dia mungkin ilmunya lebih banyak gitu Pak, ya kan? Coba seperti sebenarnya coaching itu saya belajar dari coach gitu loh Pak. Jadi sehingga saya nggak segan-segan belajar ke Kasubdit, belajar ke semuanya gitu, supaya saya itu paham. Kan saya kalau misalnya mau minta tolong, ya kan Pak, minta tolong kita sebagai koordinator. Ibu ini apa ngerti juga kagak, gitu kan gimana coba? Nah, itu Pak. Jadi saya dari siapapun, ya. Dari Pak Habibie misalnya, dari ini semua, dari Pak Ali, dari ini saya pengen tahu. Saya pengen tahu seperti apa. Jadi begitu BKPSDM itu seperti ini. Jadi kita harus total fokus. Insya Allah kalau kita pelajari itu tidak ada yang sulit itu Pak Rizky. Siap. Terima kasih nih Ibu nih. Saya juga dapat pelajaran dari Ibu. Nah, saya punya ada satu hikayat yang menganalogikan terkait yang tadi Bu. Ketika misalkan ada dua orang dengan dua kapal saling berseteru Bu ya. Kapal ini masing-masing mempunyai mesiu dan peluru. Kapal ini tadinya sangat dekat. Karena ada perbedaan penilaian oleh pimpinan, maka kapal tertentu yang si A ini yang agak lebih ya pasokan makanannya oleh seorang pimpinan, pasokan kepercayaannya oleh seorang pimpinan. Padahal di kedua kapal ini sangat mumpuni. Yang ini sudah lama, tadi bilang Ibu kan, yang satu juga memang belum lama, akan tetapi dia mumpuni, dua-duanya ini mumpuni, kredibel. Nah, ketika itu memanas nih Ibu nih, memanas. Alhamdulillah tadi Ibu sudah berpikir bahwa kita jalan lurus saja, life must go on aja kan gitu, nggak usah mikirin orang-orang yang seperti itu, yang penting kita belajar. Saya sangat setuju dengan pendapat dan juga perlakuan Ibu dan penilaian Ibu terhadap orang-orang yang seperti itu. Makanya saya punya analoginya semisal seperti perahu yang mempunyai peluru yang sama, mesiu yang sama yang banyak, rudal yang sama yang banyak, akan tetapi karena orang ini kesal dengan kapal ini yang berbeda penilaian oleh pimpinan, dia saling melemparkan peluru kepada si kapal ini supaya kapal ini tumbang.
dan dia akan tenggelam. Ya, karena emosi dia seluruh pelurunya, dan kita juga karena kita memang untuk mempertahankan diri, maka peluru kita juga menjadi counter attack-nya dia. Sehingga kedua belah kapal ini habis peluru, Bu, habis peluru. Ya, karena yang ini nembak, yang ini juga dia mempertahankan, dia tembak balik untuk nanti meledak di tengah-tengah sehingga dia tidak ada yang terluka sama sekali. Nah, setelah pelurunya habis mereka ini, yang satu ini, yang B ini merasa dia masih dongkol, masih iri nih dengan si kapal yang A ini. Akhirnya masing-masing perahu itu kan punya pemberat, Ibu. Pemberat itu adalah ketahanan emosional. Jadi ketika si perahu ini, si kapal besar ini tidak punya pemberat, maka ketika ada ombak yang baru datang, dia akan oleng, akan hancur. Dan juga begitupun dengan kapal yang banyak pemberatnya, maka dia lama-lama akan tenggelam karena kebanyakan pemberat. Nah, masing-masing kapal ini punya pemberat, Bu. Karena tadi mesiunya, pelurunya sudah dihabiskan rudalnya, maka tinggal pemberat yang ada. Si B ini karena saking kesalnya, membuang pemberat itu untuk dilemparkan kepada kapal yang si A ini, kepada ibu ini. Dilempar semua pemberatnya. Dia pokoknya mengeluarkan segala emosinya, harga dirinya dikeluarkan untuk bagaimana mencaci maki, menggelapkan, meredupkan sinaran dari seorang ibu ini tadi, yang kapal ini, sehingga dia lupa bahwa dia tidak punya pemberat lagi sekarang. Dan ternyata yang si A ini, kapal yang A ini, dia tidak menghiraukan. Ya, dia tulikan telinganya, tidak mendengarkan, dia jalan saja dengan lurus, dia tetap belajar saja sehingga pemberatnya itu tidak masuk ke kapalnya. Dia hanya ngenclong ke air, ke samudra, ke lautan lepas yang memang tidak sampai karena dia berjalan lurus saja. Nah, ketika itu yang si B ini dia merasa ya sudah tidak ada pemberat lagi, ketika ada ombak sekali datang saja kecil, dia akan tenggelam. Dia akan karam begitu saja karena keegoisannya, harga dirinya sudah dikeluarkan semua, nggak ada urusan lagi sekarang. Yang penting musuh saya dia. Gimana caranya dia akan hancur, dia akan keluar dari BKPSDM, dia tidak digunakan lagi oleh pimpinan. Ternyata malah dia yang karam sendiri. Nah, dan begitu pun dengan ibu tadi. Bagus, tadi saya mendengar ibu lurus saja berjalan, tidak mendengarkan, dan apatah lagi tidak menghiraukannya, tetap saja belajar. Apa omongan orang itu menjadi spionase bagi ibu untuk kedepannya lebih baik. Nah, akan tetapi ini hal yang berbeda terjadi ketika ibu memang memaksakan kehendak, oke, saya layanin dia. Akhirnya apa? Ketika hal itu terjadi, si B ini mengeluarkan pemberatnya ke yang si A, ke kapal ini, ke ibu ini, ibu tampung. Karena ibu melayani, ibu tampung semuanya. Ibu tampung pemberatnya sehingga pemberat ibu lebih banyak daripada yang si B tadi ini. Si B kena ombak ini oleng dan karam, ibu karena memang memfasilitasi ya, terus juga ikut serta dalam emosi itu, sehingga pemberat banyak di ibu. Sehingga ketika ada ombak yang datang walaupun kecil, ibu akan karam karena keberatan beban itu. Nah, ini yang filosofi yang bisa saya kemukakan kepada ibu. Kemungkinan hal serupa terjadi di lapangan. Ya, apalagi mohon izin ibu, saya juga pernah jadi lurah ya. Jadi ada beberapa memang yang terhimpit ketika jadi lurah itu. Bagaimana waktu itu saya masih umur 28 tahun sudah jadi lurah di Medang ya, dengan puluhan ribu warga masyarakat saya, otaknya yang berbeda-beda. Ya, kalau di dinas, di badan, di bagian, anak buah kita paling berapa? Tapi saya harus melayani ribuan warga saya ketika hujan deras dan banjir, ketika musim kelaparan, ketika misalkan ada angin puting beliung, ketika ada rumah yang kebakaran, itu semua lurah. Sampai bagaimana caranya anaknya mau nikah nggak punya uang datang ke lurah. Nah, itu Bu. Kebayang hal seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga belajar dari ibu bagaimana caranya ketika ada orang yang memiringkan otaknya karena berpikiran yang miring terhadap kita, bahwa kita tidak bisa, seorang anak kecil umur 28 tahun sudah jadi lurah, bagaimana, nggak bisa, nggak akan mungkin. Seorang ibu pun yang tadinya di dinas yang di bagian yang memang tidak mumpuni, ya tidak di dalam sektoral untuk kepegawaian, belum pernah jadi umpuk kepegawaian, belum pernah jadi kabag umum misalkan, sudah menjadi sekban di BKD yang memang menjadi petinggi di BKD, menjadi masukan-masukan yang diterima oleh Pak Sekda atau Pak Bupati kemungkinan, sehingga ibu dianggap miring oleh mereka-mereka yang iri terhadap keberadaan ibu. Akan tetapi dengan cara ibu tadi, ini menjadi pembelajaran pun bagi kami semua, para junior ke depannya, alhamdulillah, dan ke depannya kami pun akan melihat setelah ibu nanti menjabat sekban BKPSDM, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di BKPSDM ini. Dengan seorang keibuannya ibu ini merangkul anak-anak ini
ya, terus juga mengajak mereka makan, curhat bareng, ya, datang ke rumah masing-masing mereka, adakan arisan, di mana nanti ibu-ibu yang lain juga mau merangkul. Arisan apa itu? Misalkan arisan kalau udah setahun, misalkan bisa umroh gratis karena arisan itu, dan juga lain sebagainya. Dan reward and punishment-nya juga yang sudah dilakukan oleh ibu kepada anak buah, sehingga yang bekerja yang memang 1 kali 24 jam, bekerja yang bontang-panting, ya, banting tulang dan sebagainya, mereka merasa dihargai karena kearifan seorang ibu itu berbeda. Insting seorang ibu itu berbeda, ya, karena ketika pekerjanya tersebut adalah seorang wanita, dia bukan hanya memakai logika, akan tetapi memakai dengan hati. Nah, ini yang saya lihat dari seorang Ibu Sekban, Ibu Haja Ratna, yang insya Allah akan berguna bagi junior-junior yang lain yang perempuan, sehingga kelak ke depan mereka dicemooh, dicaci maki, dihimpit, diintervensi, mereka tetap berjalan. Begitu, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Haja Ratna selaku Sekretaris Badan dari BKPSDM. Semoga Ibu sehat selalu, keluarga diberikan kesehatan, berkah umur panjang, barakallahu lakum, dan kita semua mengharap dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita semua berharap bahwa kita bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mau bercerita unek-uneknya, mau sharing kepada kami, kepada saya khususnya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menjadikan diri kita lebih baik lagi, ya, karena kita ingin menjadi insan yang kamil bagaimanapun caranya, harus lebih baik dari hari yang kemarin, insya Allah, dan berguna bagi masyarakat yang lain, bagi rekan-rekan yang lain, bagi junior-junior yang lain. Itu Ibu dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain, ya, yang insya Allah dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin Ibu bisa memberikan masukan kepada saya, dan saya pun memberikan support system kepada Ibu selaku orang tua saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ini. Ada bahasa peribahasa begini di dalam Mahfuzot. Ungzur makola, wala tangzur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Seorang orang gila pun ketika kita membuang sampah sembarangan, orang gila berbicara, "Hei, jangan buang sampah sembarangan." Maka ketika kita menegur dia, "Ngapain kamu urus-urus saya? Ini urusan saya." Berarti yang lebih gila adalah kita dibandingkan orang gila tersebut. Maka ada peribahasa di dalam Mahfuzot, ungzur makola wala tangzur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Saya Al-Fakir, Rizky Rizani Fahji, manusia yang banyak sekali dosa dan hilafnya. Terima kasih kepada Ibu yang telah men-sharing, ya, memberikan juga masukan dan juga bercerita terkait permasalahan, dan insya Allah kita akan mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Itu Ibu, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Atubul minkum ma'alafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky. Ya. Sama-sama Ibu, sama-sama.